kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kali ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelas kita. Untuk Mas Rehan, bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Mas Rehan, silakan duduk kembali. Ya, Bu. Nah, Ibu akan mengabsensi dulu ya. Nah, nanti kalau Ibu menyebutkan nama, kalian bilang hadir dan angkat Tangan. Ahmad Alvino, hadir. Aulia Rahmawati, Siti Lailatul Masruro, Vita Endang, Zahra. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biar kalian lebih fokus lagi, biar kalian semangat lagi, Ibu akan memberikan ice breaking. Ya, kalian bisa berdiri dulu. Nah, nama ice breakingnya adalah tepuk berpola. Bu Fitri akan mencontohkan terlebih dahulu, lalu kalian mengikuti. Ya, namanya adalah tepuk berpola. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk. Nah, Bu Fitri akan memberikan materi yang berjudul Stop Bullying. Nah, sebentar. Nah, materi kali ini adalah Stop Bullying. Maka tujuan layanannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep tentang bullying. Nanti kalian akan mengetahui apa sih itu bullying. Ya. Yang kedua, peserta didik memahami bahaya macam-macam perilaku bullying atau jenis-jenis bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan sebab dan dampak bullying. Dan yang terakhir, tujuan layanannya adalah peserta didik dapat merumuskan bagaimana sih cara mencegah dan melawan bullying. Nah, kenapa sih harus ada tujuan layanan, Bu? Nah, karena tujuan layanan ini atau tujuan pembelajaran ini adalah tolak ukur. Tolak ukur kira-kira materi hari ini kalian sudah paham apa belum? Nah, kalau misalkan kalian sudah paham, sudah kalian kuasai, berarti materi hari ini sudah tercapai. Nah, oke, sebelum kita memasuki ke materi inti, itu tadi kan materinya adalah stop bullying.
Kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang bullying itu? Oke, Mbak Vita. Bullying itu merundung. Ada lagi? Oke, Mas Noval? Bullying itu menindas. Kalau Mbak Vita bilang bullying adalah merundung, Mas Noval bilang bullying adalah menindas, apa ada pendapat lain? Saya, Bu. Oke. Mas Rehan? Bullying adalah tindakan yang sengaja untuk menyakiti orang lain. Nah, benar. Bullying adalah tindakan yang Sengaja. disengaja, yang dilakukan berulang-ulang untuk menyakiti orang lain. Tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita yang sudah berpendapat. Lalu, nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya. Nah, sebelum itu Bu Fitri nanti ada tugas ya. Tugasnya adalah kelompok. Kelompoknya satu anggota berisikan 5 orang. Nanti setiap kelompok ada contoh studi kasus yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Selalu kalau selesai nanti presentasi. Ya? Oke? Oke. Nah, tadi Bu Fitri bilang kalau materi hari ini adalah bullying. Nah, apa itu bullying? Bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang-ulang dan disengaja, baik fisik, verbal maupun psikologis. Ya, bullying itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, nah, tempat kerja atau di lingkungan online. Nah, ini ada jenis-jenis bullying. Yang pertama adalah bullying fisik, melibatkan fisik seperti menampar, menimpuk, menginjak kaki, ya, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan biasanya dilakukan secara langsung dengan tujuan menyakiti korban secara fisik. Nah, ini biasanya ada teman kalian yang tiba-tiba pukul kan? Nah, itu memang kayaknya bercanda, tapi itu sudah termasuk ke bullying fisik. Oke. Yang kedua ada bullying verbal. Ini biasanya menggunakan kata-kata yang kasar, ya, seperti memaki, menghina, mengejek, meneriaki, memalukan di depan umum, memberikan julukan yang tidak pantas, menuduh, menyebar gosip, dan menyebar fitnah untuk menyakiti perasaan korban. Ini yang sering terjadi juga. Namanya sudah bagus, tapi kalian memberikan nama yang tidak pantas. Ya, sering kan? Ya, sering. Nah, sering. Berarti itu kalian masuk ke bullying verbal. Ketiga, ada bullying sosial yang bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial korban. Contohnya, menyebarkan rumor, mengucilkan korban dari kelompok atau mempermalukan korban di depan umum. Dan ini yang lagi ngetren, cyberbullying. Terjadi melalui digital, seperti media sosial, platform teks atau SMS, atau platform online. Nah, biasanya pelaku ini itu bisa menyebarkan informasi yang palsu, ya, menyebarkan informasi pribadi korban, menyerang dengan pesan yang menyakitkan atau merendahkan korban di dunia media sosial. Ini yang biasanya yang sekarang lagi ngetren tuh loh, hate comment. Ya, banyak kan netizen. Ya, tahu? Tahu. Oke. Dampak bullying ada 3. Yang pertama bagi korban, yang kedua nanti ada bagi pelakunya, dan yang terakhir bagi sekolah. Nah, kalau bagi korban, yang pertama adalah gangguan kesehatan mental. Biasanya bullying dapat menyebabkan depresi, kecemasan, stres, gangguan tidur,
dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Kalian pernah enggak buka aplikasi TikTok? Beberapa hari kemarin ada yang lagi viral. Siswa di salah satu SMA di daerah Garut bunuh diri, diduga karena menjadi korban bullying. Nah, berarti dia sudah sampai depresi dan cemas. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak baik, yaitu bunuh diri. Yang kedua, ada penurunan prestasi akademik. Biasanya korban bullying itu mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, ya, kehilangan minat belajar sampai penurunan nilai. Nah, yang ketiga ada masalah sosial. Pasti bullying itu dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, menarik diri dari pergaulan dan mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat. Nah, yang kedua, dampak bullying itu pasti juga ke pelaku. Nah, yang biasanya adalah resiko perilaku kriminal. Pasti dia sudah nyaman dengan perilaku bullying itu, akhirnya dia keterusan dan sampai menjadi pelaku kriminal. Terus antisosial di masa depan. Empati yang rendah, gangguan emosi, dan pastinya nanti prestasinya akademiknya menurun. Nah, dampak selanjutnya bagi sekolah. Suasana belajar mengajar pasti tidak kondusif. Penurunan kepercayaan dari orang tua dan masyarakat. Misalkan orang tua atau masyarakat tahu di sekolah ini ada bullying, pasti kan, oh anak saya tidak disekolahkan ke sekolah A karena di situ banyak kejadian bullying. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah meningkatnya konflik antar siswa. Nah, apa aja sih penyebab bullying itu? Penyebab bullying terjadi. Kenapa? Nah, bullying dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Yang pertama ada faktor individu, kurangnya empati atau memahami perasaan orang lain. Terus, pengalaman menjadi korban bullying. Nah, biasanya anak yang pernah menjadi korban bullying pasti kan sakit hati, ada dendam. Ya, akhirnya dia tuh, oh aku kayaknya bisa nih jadi pelaku bullying. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada faktor keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kalau ada orang tua yang bertengkar sampai main fisik, itu akan ditiru anaknya. Ya. Terus kurangnya perhatian dan kasih sayang. Ini biasanya kalau dia kekurangan kasih sayang di lingkungan keluarga, dia pasti akan mencari perhatian di luar. Tetapi dengan hal yang tidak baik, yaitu dengan bullying. Yang terakhir ada faktor dari lingkungan. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Itu pasti sangat penting juga, karena anak sekarang itu kan pasti ikut-ikutan. Ya, masih belum tahu teman yang baik mana, teman yang tidak baik itu gimana. Terus, lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Habis itu ada pemaparan kekerasan dalam media TV, misalkan TV, film, bahkan game online. Biasanya kan di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, itu kan ada ya video-video yang kayak membuli seseorang. Ya. Selanjutnya ada cara untuk mencegah bullying. Yang pertama ada kesadaran dan pendidikan. Ini meliputi edukasi tentang bullying, bahwa bullying itu tidak dapat diterima dan pasti memiliki konsekuensi yang serius. Lalu ada sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bullying. Yang kedua, cara mencegahnya adalah melibatkan guru dan orang tua. Nah, ini guru dan orang tua itu harus saling bekerja sama, harus saling berkolaborasi untuk mengenali tanda-tanda bullying. Lalu yang ketiga ada empati dan dukungan teman sebaya.
Ini mendorong siswa untuk saling mendukung dan tidak diam jika melihat bullying. Lalu yang keempat, menyediakan sistem pelaporan aman. Nah, menyediakan kotak saran di mana siswa dapat melaporkan kasus bullying dan memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa mereka itu aman jika melapor kalau ada bullying di sekolah. Nah, ini langkah-langkah untuk menghadapi bullying. Yang pertama, kalian harus berani berbicara. Ya, jangan dipendam. Kalau misalkan kalian dipendam terus, pasti nanti akan berakibat stres. Ya, kalian harus bisa mencari seseorang yang dapat dipercaya, misalkan teman dekat. Ya. Terus yang kedua, menghindari konfrontasi langsung. Ini kalian misalkan harus menghindari konflik kontak langsung dengan pelaku bullying. Kalau bisa harus menghindar ya. Cari dukungan. Nah, cari dukungan tadi seperti ke teman, ke guru atau orang yang dapat kalian percaya. Lalu, menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi, jangan sembarangan kalian mengupload hal-hal pribadi ke media sosial. Nah, kesimpulan. Bullying bukanlah masalah sepele. Bullying itu masalah yang serius. Perilaku ini harus dihentikan karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai dimanapun itu lingkungannya, baik lingkungan sekolah, lingkungan kerja misalkan, dan di lingkungan sekitar kalian. Semua pihak termasuk siswa, guru, orang tua, perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Oke. Dari pemaparan materi tentang bullying, apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Oh, ada. Mbak Fala? Oh, oke. Cyberbullying itu seperti apa? Cyberbullying itu perundungan, ya, atau penindasan melalui media digital, seperti bisa di WA, bisa di Instagram, TikTok. Dia itu berkomentar, tetapi mengarah ke menjelekkan, ya, menindas, mengancam. Jadi kalau cyberbullying itu bullying yang dilakukan melalui media sosial. Fitri akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk kelompoknya sudah terbagi ya. Ini kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Sudah sesuai dengan tempat duduknya. Ini adalah LKPD-nya. Silakan diisi ya. Setiap kelompok memiliki contoh kasus berbeda-beda. Ya. Sebelum itu, Bu Fitri akan menayangkan sebuah video. Nah, ini videonya, tolong kalian amati, ya. Menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia lain. Sebentar. Dan amalkan pada diri sendiri untuk saling Sebentar ya. Nah, video ini berjudul hal-hal yang harus kamu ketahui tentang bullying. waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat Brian dan
saling mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik wanita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat pada mereka yang lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Jalil yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu yang berbullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia membuli orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam kok. Di antaranya ada physical bullying yang memukul, verbal bullying kayak mengejek, dan sosial bullying seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja hate comment. Bullying yang seperti ini jangan memandang yang lebih kuat, karena pelaku bullying bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Mereka mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang si pelaku juga bisa jadi si korban melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying tidak menyelesaikannya tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak berbudi. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya, dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video. Oke. Video ini adalah untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi silakan kalian kerjakan LKPD itu. Waktunya kurang lebih 5 menit, cukup ya? Ya, cukup. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya, itu ditulis nama kelompoknya. Lalu di setiap contoh kasus ada pertanyaan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Nama kelompok 1 Dita Afitia, 2 Muhammad Raihan Yanuar, 3 Nafi Isa Nur Hanifa, 4 Putri Windy Aulia Sabrina, 5 Nur Aisyah Rohma. Contoh kasus, Doni adalah seorang siswa baru di kelas 10. Dia cenderung pendiam dan memiliki tubuh lebih kecil daripada teman-temannya yang lainnya. Karena penampilannya, dia sering diejek dan diolok-olok oleh teman-temannya. Bahkan, Doni dipaksa oleh beberapa teman-temannya untuk membelikan makanan dan minuman. Jika ia tidak menuruti kemauannya, Doni didorong, ditendang, dan dipukul oleh temannya. Doni merasa tidak berdaya dan takut untuk bersekolah. Akibatnya, ia sering izin tidak masuk kelas dan prestasi belajarnya menurun drastis. Pertanyaan diskusi. Nomor 1. Bagaimana perasaan Doni saat ia mengalami perlakuan bullying fisik dari teman-temannya? Doni merasa tidak berdaya dan takut untuk bersekolah. Pertanyaan nomor 2. Mengapa bullying fisik yang dilakukan oleh teman-teman Doni bisa dianggap berbahaya? Karena dapat mengakibatkan cedera serius. Pertanyaan ketiga, apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada korban bullying fisik seperti Doni? Gampang merasa takut dapat mengakibatkan cedera permanen, kepercayaan diri menurun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Mungkin di sini kita bisa tukar pendapat atau komentar dari kelompoknya Mas Rehani tadi apa? Bullying fisik. Bullying fisik. Kalau Mas Eko? Oke, bullying verbal. Misalkan Mas Rehan, ya diejek temannya, terus apa? Misalkan dibully. Gimana perasaan Mas Rehan? Ya, perasaan ketika diejek dengan kata-kata lebih menyakitkan ketimbang bullying fisik. Dan pastinya sedih, Bu. Dan kesal juga. Seharusnya kita tidak usah berkomentar jelek ke teman karena kita tidak tahu kondisi sebenarnya dia di rumahnya atau di lingkungan keluarganya. Oke. Itu sih menurut saya, Bu. Oke. Hal apa yang bisa kalian dapatkan? Oke, Mbak Aul. Bisa tahu jenis-jenis bullying. Lalu, oke, Mbak Nafisa. Bisa tahu cara mencegah bullying. Yang lain? Saya, Bu, Oke. bisa mengetahui dampak bullying. Oke, benar sekali. Dari materi hari ini, ya kita bisa tahu apa sih bullying itu. Ya, lalu bisa tahu dampak dari bullying itu apa. Ya, jenis-jenis bullying. Bagaimana cara mengatasinya dan langkah-langkah untuk apa? Mencegah bullying. Kita sepakat ya untuk menjauhi bullying? Sepakat. Kita sepakat untuk tidak melakukan hal bullying? Sepakat. Dan yang terakhir, apakah kelas 10 pemasaran sepakat untuk tidak menjadi pelaku bullying? Sepakat. Oke, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dengan menghindari bullying. Nah, kalian bisa mengambil mengambil keputusan dengan baik, ya, terutama diri sendiri maupun orang lain. Paham? Sampai sini paham? Oke, sebelum mengakhiri materi hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Rehan bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk saja. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.